Halo, berjumpa lagi bersama saya. Lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat selalu. Semoga yang melihat video ini dengan full durasi diberikan kesehatan yang lebih, diberikan rezeki yang melimpah, berkah, dan tak lupa saya ucapkan jika ada yang lagi sakit, semoga yang melihat video ini dengan full durasi diangkat sakitnya bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Baik, kali ini saya membahas tentang laras. Berbagai macam laras, berbagai macam merek, banyak banget nama-namanya. Itu tergantung sama penjual, mau dikasih nama apa, mau dikasih nama LP Polygon atau nama apa, terserah. Keutamaan pada laras, supaya laras kita itu enak, sesuai dengan yang kita tuju. Sasaran kita apa, tujuannya apa, kenanya apa, itu tergantung. Nih laras ini baru, ini enggak usah kita sebut mereknya. Keterangan laras itu sebuah pipa yang tanpa ada sambungannya. Apa itu namanya? Namanya tolong komen di bawah ya, itu namanya apa ya, pipa simplis atau apa. Nah, itu dengan ID tertentu, OD-nya tertentu, dengan pipa tersebut dikasih alur tergantung sama pengrajinnya, mau dikasih alur 3, 5, 6 dan seterusnya. Banyak banget, itu tergantung sama pengrajin. Dan antara laras itu akurasinya bagus atau tidaknya, itu yang penting pada ini bahan pipa tersebut senter atau tidak. Terus setelah itu mata alur laras tersebut itu presisi atau tidak. Kalau udah presisi, ininya pipanya ini senter lempeng, itu kalau udah presisi biasanya pasti enak, maksudnya akurasinya bagus, asal dikerjakan oleh tangan yang ahlinya. Kalau dikerjakan sendiri itu biasanya untung-untungan, terkadang enak, terkadang enggak. Kalau sudah presisi semua dan kepengen akurasinya bagus sesuai harapan, semua laras itu tergantung sama loading. Ini penting, loading, crowning. Setelah semua itu sudah didapatkan, center, mata alurnya itu presisi,
loadingnya sesuai, crowningnya bagus, pasti enak. Kita tinggal mencari speednya. Laras apapun, semahal apapun, dengan harga 2 juta, 2,5, 3 juta, itu kalau dikerjakan di tangan yang benar pasti enak. Tapi kalau kita tidak bisa mengerjakan, pasti seperti seharga seratusan. Ini laras seharga 300-an. Saya mencoba loadingnya sama ini crowning. Kalau loading ini bagus, kalau diibaratkan sepeda motor itu parkirnya parkir mimis tersebut, parkir proyektil mimis, parkirnya kalau bagus, ini bagus, terus crowningnya bagus, saya yakin laras lokal pun tidak mau kalah sama laras impor. Akan tetapi kalau laras impor, kalau loadingnya ini tidak sesuai, pasti akurasinya ngacak. Itu saya udah menjamin. Sepenting loading sini itu sesuai dengan harapan. Jangan sampai terlalu longgar, jangan sampai terlalu seret. Karena semua itu mempengaruhi akurasi. Kalau tadi terlalu longgar, loadingnya ini terlalu longgar, ini mimisnya misalkan seperti ini bekas bor loadingnya. Kalau ini oblak, ini di sini, kalau terkena angin besar dari belakang, itu mimis akan seperti ini, loncat. Dia tidak bisa sempurna, dia loncat, terus mimisnya itu aus di samping, tidak bisa rata. Dan kita harus menempatkan mimis ini pas di alur, dari loading masuk ke alur, jangan sampai masuk ke terlalu dalam. Dan ini harus pas, masuknya pas, dia tidak tidak nabrak gitu, tidak nabrak alur, tapi pas di alur. Masuknya kalau disodok seperti ini tadi, itu tidak ada tenaga ekstra, tidak perlu seperti ini, cuma gini masuk sampai luar. Gunanya ini crowning itu supaya kalau crowningnya rata, datar rata atau cekung seperti ini, itu supaya mimis itu kalau keluar dari laras, dia itu tidak oleng. Jadi keluar dari laras itu lurus. Kalau tinggi sebelah, kalau tidak rata atau tidak datar, dia itu pasti salah satunya digondeli, tersangkut, jadi dia akan ngacak, jadinya ngacak. Kalau ini udah beres, bahan oke, alurnya oke, sini oke, saya yakin pasti enak. Dan kita harus bisa menentukan power tersebut. Kita akan mencoba, kita coba terus mimis apa yang cocok. Biasanya itu tergantung loadingnya. Kalau loadingnya pas, kita menggunakan mimis apa pasti enak. Itu prediksi saya, karena biasanya itu dari teman-teman yang lain itu ada yang memberi keterangan masing-masing, mereka punya alasan masing-masing. Ini alasan saya, semurah apapun larasnya, kalau dikerjakan di tangan yang benar, pasti serasa laras itu
seharga jutaan. Akan tetapi laras yang harga jutaan kalau dikerjakan di tangan yang kurang pas, biasanya pasti ngacak. Jadi seharga 150-200an, tidak ada harganya, seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu fanatik sama yang namanya laras. Oh iya mari, itu karena dia menggunakan poligon, itu dia menggunakan alpha, laras itu presisi. Kita tidak usah tersugesti seperti itu. Kalau lokalan aja sudah bisa mendukung, ngapain harus mahal-mahal? Mungkin yang mahal itu bisa meningkatkan kepedean masing-masing, kepedean sama para joki. Kalau yang lokalan itu biasanya minder. Nah, itulah kita harus menghilangkan rasa minder tersebut. Jangan lupa satu lagi, ngopi dulu. Jadi apapun mereknya, kalau kita mengerjakan dengan baik dan benar, kita pasti mendapatkan akurasi tersebut. Yang penting laras itu tidak gelombang. Kalau disodok itu tidak gelombang. Terkadang laras itu ada yang gelombang. Gelombangnya itu bagaimana? Dari sini sepan, maju, terus dari sini ke sini itu blong. Itu ada. Yang penting jangan laras yang seperti itu. Terus di sini kasih cuk, sepan lagi. Itu kalau saya kurang enak. Hanya untung-untungan kalau seperti itu bagi saya ya. Kalau bagi saya dari belakang sampai depan itu enak. Mungkin di depan kasih cuk itu malah tambah enak. Biasanya seperti itu. Jika laras itu kasar di dalam, kita intip seperti ini. Di dalam itu kasar, ada bekas bekas mata alur yang belum bersih, kita harus bersihkan itu dulu. Kita bersihkan menggunakan amplas, jangan ragu. Makanya laras yang lokal pun bisa mahal itu di situ titiknya. Pengerjaan namanya leping laras, dileping pakai amplas. Yang menjadi mahal laras tersebut itu di situ, pengerjaan lepingnya. Kalau lepingnya tidak pas, jadi blong, buang larasnya, dibuang sia-sia. Nah, itu harus presisi, benar-benar presisi. Jadinya itu supaya dia itu kalau naik sepeda motor itu jalannya halus, enak, lancar. Tidak ada jalan berlubang ataupun jalan berbatu yang bergerunjal. Itu ibaratkan kita naik motor itu seperti itu. Mimis pun sama. Kalau jalannya halus, enak, pasti laju mimis enak juga. Kita ibaratkan seperti itu aja. Kalau alurnya ada guratan bekas bekas mata alur, itu kita harus bersihkan menggunakan amplas. Kita amplas saja, kita tarik. Kalau berani ya pakai seperti ini, as stainless. Usahakan as stainless, dikasih amplas yang halus 240 itu udah cukup. Kita lilitkan sini, terus kita masukkan, kita putar menggunakan bor. Kita bor, maju mundur sampai sesuai yang kita inginkan, sampai sesuai yang kita harapkan.
Kemudian setelah itu kita bersihkan menggunakan steel wool. Ini steel wool. Ada yang bilang steel wool itu macam-macam, banyak yang bilang. Ada yang namanya rambut genderuwo atau apa ini. Ini ada yang kalau aslinya sih itu apa? Untuk asah-asah itu. Untuk asah-asah para ibu-ibu itu. Nah, kita sudahi dulu. Mungkin kalau ada kata-kata yang tidak jelas, tanyakan di komentar di bawah ya. Nanti akan saya jawab. Insya Allah lah, saya pasti jawab. Kita sudahi dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat selalu.